Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like and share and subscribe ya, supaya video ini bisa selalu dibuat ya. Oke, untuk pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisa laporan keuangan, dimana dalam mata kuliah ini kita akan belajar menganalisa dari sebuah laporan akuntansi ya, sehingga kita bisa memprediksi atau mendeteksi ketika terjadi kesalahan ataupun terjadi penyelewengan. Namun sebelum kita lebih jauh, kita akan coba memahami apa sih analisa laporan keuangan. Baik, kita lihat ya. Secara definisi, bahwa pengertian laporan keuangan adalah suatu analisis atau analisa yang dilakukan ya untuk melihat sesuatu keadaan keuangan suatu entitas. Oke, sampai di sini kita bisa dapat artikan bahwa analisa laporan keuangan ini adalah suatu analisis ya, atau suatu analisa ya untuk mengetahui keadaan keuangan ya suatu entitas. Ya, suatu entitas itu bisa berupa suatu organisasi ya, bisa berupa suatu perusahaan ya, bisa berupa suatu yayasan ya, dan lain sebagainya ya, yang intinya bahwa dia adalah suatu kesatuan usaha ya. Terus selanjutnya di sini yaitu sebagaimana pencapaian keberhasilan masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa yang akan datang. Jadi di dalam laporan keuangan ini kita mencoba melihat ya keberhasilan ya masa lalu yang telah dilalui, karena yang kita analisa adalah laporan yang sudah lampau ya, atau sudah selesai. Nah, ini kita akan lihat apakah mengalami keberhasilan ya. Jika ada peningkatan secara hasil, berarti itu ada keberhasilan ya. Lalu juga yaitu saat ini ya, yaitu saat ketika laporan atau hasil laporan keuangan ditutup ya, dan prediksi yang di masa yang akan datang. Oke, bisa saya gambarkan di sini bahwa misalkan laporan 2019 ya, 2020 dan 2021. Yang disebut masa lalu adalah 2019 ya. Saat ini adalah 2020 ya. Jadi baru kemarin ya kita analisa. Kalau misalkan 2020 ya, atau saat ini lebih baik laporannya, maka berarti perusahaan mengalami peningkatan atau mengalami perubahan yang lebih baik ya. Akan tetapi kalau saat ini ya lebih buruk dari masa lalu, artinya perusahaan mengalami penurunan. Nah, bagaimana setelah kita mengetahui bahwa ini perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan ya? Di sini kita bisa melakukan prediksi. Nah, ya, prediksi yang di masa akan datang. Jadi berdasarkan analisa laporan keuangan ini, kita bisa membuat kebijakan ya untuk menentukan ya target-target di masa yang akan datang. Makanya di sini artinya bahwa sebagai bahan dasar ya. Jadi analisa ini sebagai bahan dasar mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita salah membuat laporan atau laporan keuangan, maka ini ketika mengambil keputusan ya, ini bisa membuat atau menyebabkan salah kebijakan.
Karena kenapa? Laporan keuangan ini dianalisa untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang masa yang akan datang. Oke, kurang lebih seperti itu pengertian dari analisa laporan keuangan. Terus selanjutnya ya, pengertian laporan keuangan itu sendiri ya. Apa sih laporan keuangan? Mungkin rekan-rekan sekalian pernah ya di mata kuliah lain ya, seperti mata kuliah pengantar akuntansi 1, akuntansi 2 ya, situ sudah dibahas ya. Di sini saya hanya mengulas saja. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi di sini yang disebut laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur ya. Jadi terstruktur itu ada tahap-tahapannya, ada langkah-langkahnya ya. Sebagaimana di dalam membuat mencatat laporan akuntansi ya, pencatatan akuntansi itu ada strukturalnya atau step by stepnya. Misalkan pertama di situ ada transaksi, kedua ada jurnal, ketiga ada worksheet, di mana worksheet itu di dalamnya ada neraca saldo ya, terus ada ayat jurnal penyesuaian, terus ada neraca disesuaikan ya, ada rugi laba dan neraca. Nah, setelah itu baru tahapan selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Nah, itulah yang disebut laporan keuangan ya. Jadi kalau misalkan nanti ada laporan ya, pemasukan dan pengeluaran kas ya, itu sebenarnya tidak dikategorikan sebagai laporan keuangan ya, dalam secara secara akuntansi ya. Seperti misalkan gini ya, misalkan di di musola ya, misalkan hari Jumat ini ada laporan keuangan ini musola Al-Hikmah misalkan. Nah, itu kan menyebut laporan keuangan, padahal itu sebenarnya bukan laporan keuangan tetapi laporan pemasukan dan pengeluaran kas ya. Karena yang disebut laporan keuangan ini adalah harus terstruktur ya. Jadi bukan hanya pencatatan bahwa kas masuk dan keluar saja. Terus yang kedua di sini ya, apa sih tujuan dari laporan keuangan ya? Yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Nah ya, tujuan dari laporan keuangan ini ya, yang pertama adalah sebagai posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat posisi kas ada berapa, posisi di bank ada berapa ya, terus aktiva kita ada berapa ya. Semua yang diukur dengan uang ya. Jadi ketika kita ada yang terlalu besar atau over kapasitas atau over budget ya, nah itu di situ bisa dianalisa ya. Itu yang disebut posisi keuangan. Yang kedua di sini adalah kinerja keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan juga bisa mengukur kinerja keuangan dari suatu perusahaan atau suatu entitas ya. Kalau misalkan kinerjanya meningkat ya, berarti di situ juga kinerja keuangannya meningkat ya, secara otomatis dari kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut mengalami peningkatan ya. Sebaliknya kalau misalkan ternyata kinerja keuangannya menurun, misalkan kasnya ya, cash flow-nya tuh menurun, terus likuiditasnya menurun ya, nah itu berarti harus dievaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu entitas tersebut. Dan tujuannya adalah arus kas entitas. Jadi mengetahui keluar masuknya uang. Nah, itu salah satu ya. Jadi yang tadi dibahas keluar masuknya uang yaitu salah satu dari laporan keuangan sebenarnya ya. Tetapi bukan mewakili laporan keuangan secara keseluruhan ya. Terus yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, ini bermanfaat bagi sebagian besar kalangan. Siapa aja sebagian besar? Banyak ya, nanti kita akan bahas di bawah ya, di slide berikutnya. Siapa saja sih yang memerlukan laporan keuangan ini ya, dan untuk apa ya. Yang jelas di sini adalah untuk
membuat suatu keputusan ekonomi ya. Jadi itu semua orang butuh laporan keuangan, tujuannya untuk membuat suatu keputusan ekonomi. Baik, silahkan kalau misalkan di dalam slide ini masih ada yang belum jelas ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah kita bahas pengertian laporan keuangan, terus apa sih laporan keuangan ya, apa sih analisa laporan keuangan, berikutnya adalah tujuannya juga sudah kita bahas ya. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Tadi dibahas ya di atas, pihak-pihak yang memerlukan ya, untuk menentukan keputusan ekonomi ya. Nah, inilah pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Siapa saja ya? Di sini manajemen ya. Manajemen itu bisa level foreman, supervisor, itu semua udah level manajemen berarti. Karena kenapa? Dia sudah menjadi leader ya di perusahaan yang mereka pimpin. Nah, itulah level-level sampai manajer sampai dengan direktur ya. Mereka sangat butuh ya laporan keuangan. Karena kenapa? Mereka satu untuk mengevaluasi apakah perusahaan ini sudah baik yang mereka jalankan ya. Yang kedua juga mereka juga bisa mengevaluasi jika terjadi kebocoran ya di salah satu bagian dari perusahaan tersebut begitu. Contoh misalkan seorang direktur ya memerlukan laporan keuangan ya, itu untuk mengetahui ya, misalkan keuntungannya ternyata kecil ya. Nah, di situ bisa ditelusur di manakah yang pengeluarannya tidak terkontrol ya. Misalkan ternyata di bagian produksi, maka direktur tersebut bisa memanggil manajer produksi ya untuk melakukan evaluasi ya. Apakah yang terjadi di di bagian produksi tersebut, kenapa biayanya bisa over budget ya. Terus yang selanjutnya di situ adalah pemilik ya, owner. Jelas ya, owner sangat memerlukan laporan keuangan karena seorang owner ya harus bisa melihat ya apakah usaha yang dia jalankan itu optimal atau maksimal atau tidak keuntungannya. Kalau misalkan ternyata keuntungannya tidak maksimal, maka biasanya pemilik mempunyai kebijakan untuk menutup usaha tersebut begitu ya. Karena kenapa? Mereka kebanyakan berpatokan ya ketika mempunyai suatu usaha dan ternyata usahanya misalkan ternyata untungnya di bawah 10% ya dalam 1 tahun, maka itu biasanya dia lebih baik ditutup ya. Karena kenapa? Bunga deposito aja bisa di bawah 10% ya gitu. Sedangkan kalau kita deposito itu kita tidak perlu memikirkan gaji karyawan ya, memikirkan biaya-biaya yang lain ya, dan belum lagi misalkan tuntutan demo dari karyawan dan lain-lain ya. Jadi secara resiko kalau misalkan keuntungannya tidak sebanding dengan pengorbanannya, maka lebih baik pemilik akan membuat kebijakan untuk mendepositokan uangnya ya dibanding dengan membuka perusahaan. Ya, selanjutnya pemilik, setelah pemilik yaitu investor ya. Sebenarnya kalau pemilik dengan investor hampir mirip ya, serupa tapi tak sama. Kalau pemilik biasanya dia memang dari awal ya mendirikan perusahaan tersebut sampai dengan perusahaan itu berkembang, bahkan misalkan go public ya, menerbitkan saham dan dijual ya, dia akan akan menjadi seorang investor juga sebagai seorang CEO ya, sebagai owner. Nah, di sini kalau investor lebih ke arah ya para pihak yang menanamkan sahamnya ya di suatu perusahaan. Nah, ini juga memerlukan laporan keuangan ya, karena memang
hampir sama sebenarnya ya, ketika mereka menginvestasikan uangnya dan nanti dividennya ternyata ya tidak signifikan atau tidak sebanding dengan atau lebih rendah dari bunga deposito ya yang berlaku, maka mereka biasanya lebih suka menarik dananya ya dibandingkan menginvestasikannya di perusahaan tersebut. Makanya di sini ya para manajer atau direktur biasanya kalau yang sudah go public, yang sudah menjual sahamnya, itu betul-betul dipertaruhkan reputasinya. Biasanya kalau misalkan dia kurang bagus ya, itu bisa diganti oleh RUPS, rapat umum pemegang saham ya. Nah, ini yang terdiri dari investor-investor ini, seperti itu. Nah, dia sangat memerlukan laporan keuangan karena kaitannya dengan investasi uangnya yang disimpan di perusahaan tersebut ya. Terus yang selanjutnya yaitu kreditur ya. Kreditur adalah pihak-pihak yang meminjamkan uang ya untuk tambahan modal atau untuk pembiayaan suatu pembelian aset ya. Atau intinya yang meminjamkan uang. Kenapa di sini kreditur memerlukan laporan keuangan kita ya? Dalam hal ini kreditur ini mengetahui atau ingin mengetahui laporan keuangan kita adalah untuk mengestimasi apakah perusahaan kita mampu membayar ya kewajibannya jika dia memberikan pinjaman gitu ya. Nanti rasionya bagaimana, misalkan likuiditasnya, apakah kas yang ada itu cukup untuk membayar angsuran ya setelah disisa dari biaya operasional atau tidak ya. Kalau tidak, biasanya kreditur ini tidak akan mencairkan atau mengapprove pengajuan dari perusahaan tersebut ya, pengajuan hutang dari perusahaan tersebut. Itu jadi kreditur pun penting atau memerlukan laporan keuangan. Dan kalau tidak ada laporan keuangannya, biasanya kreditur ini tidak mau memberikan pinjamannya. Terus yang selanjutnya yaitu pemerintah ya. Pemerintah juga memerlukan laporan keuangan perusahaan atau suatu entitas tertentu ya. Karena kenapa? Ini biasanya kepentingannya untuk pajak ya. Berapa besar pajak yang harus dibebankan terhadap perusahaan atau entitas tersebut ya. Yaitu dari laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan tidak ada, nah ini akan jadi pertanyaan juga dan mungkin tidak akan bayar pajak. Kalau misalnya perusahaan besar terus tidak ada laporan keuangannya, maka itu akan jadi pertanyaan. Terus selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan juga di sini memerlukan sebenarnya laporan keuangan. Cuman pada pelaksanaannya karyawan biasanya satu tidak terlalu care dengan perkembangan perusahaan, yang penting mereka digaji ya, dibayar ya. Yang kedua juga biasanya perusahaan menganggap bahwa karyawan tidak penting mengetahui laporan keuangan perusahaan, bahkan dianggap sebagai rahasia. Nah, di sini sebenarnya ya karyawan ini perlu mengetahui laporan keuangan. Karena apa? Karena laporan keuangan itu untuk bisa dijadikan sebagai planning pribadi karyawan tersebut ya. Contoh misalkan karyawan bekerja di situ ya, ternyata laporan keuangannya bagus, selalu meningkat ya. Satu, karyawan itu bisa mengharapkan misalkan dapat bonus biasanya ya. Yang kedua, berarti masa depan dia di perusahaan tersebut ya bisa menggantungkan nasibnya gitu. Dan sebaliknya, apabila ternyata perusahaan ini terus merugi ya, nah karyawan pun ini bisa mengambil kebijakan ekonomi, yaitu harus pindah dari perusahaan ini. Karena kalau dia diam di sini terus ya, kemungkinan dia akan ter-PHK ya, dan keluar harus mencari kerja dan belum siap seperti itu ya. Jadi di dalam hal ini adalah karyawan pun memerlukan laporan keuangan. Terus satu lagi ya, ini adalah standar yang biasanya memerlukan laporan keuangan ya. Tetapi di dalam prakteknya ya dan perkembangan
peraturan regulasi ya. Di sini pun sekarang sebenarnya ada lagi ya, bahwa konsumen ya, atau supplier juga sama ya. Nah, ini ditambah ya, memerlukan laporan keuangan ya. Jadi dulu ini enggak ya, tapi sekarang dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan besar, bahwa perusahaan yang menjadi konsumen pun bisa meminta laporan keuangan kepada perusahaan yang ingin membelinya ya. Saya ambil contoh misalkan ya, ketika kita ingin membeli ya, atau misalkan kita ingin mendirikan dealer Yamaha misalnya atau Honda ya, itu kan kita sebagai konsumen dari Yamaha tersebut ya. Nah, si Yamaha ini atau si Honda ini akan minta laporan keuangan ya, apakah kita mempunyai dana yang cukup atau tidak untuk membeli membeli produknya, atau membeli persediaan untuk persediaan stok seperti itu ya. Nah, ini jadi si konsumen pun, kita seandainya sebagai konsumen biasanya kita akan dimintai laporan keuangan ya. Terus yang terakhir ya, di sini adalah jika kita sebagai supplier ya, yaitu yang kita misalkan menyuplai suatu barang ya, atau suatu spare part tertentu ya ke perusahaan besar ya. Nah, biasanya perusahaan besar ini pun akan meminta laporan keuangan kita ya, karena dia akan mengukur seandainya dia memberikan order yang besar ya, atau dalam kapasitas besar ya, apakah kita mampu membeli bahan baku ya, untuk menjalankan order tersebut, seperti itu ya. Jadi kira-kira itulah pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Baik, untuk video pembelajaran hari ini ya cukup sampai sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.